Eva, Firmansyah, Merlina, Muhammad Afan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Bagaimana proses kita bernapas, beserta organ-organ apa saja yang terlibat di dalam sistem pernapasan tersebut. Ya, nah, kalian bisa lihat di carta atau di gambar yang ibu bawa. Kalau yang merasa tidak jelas terlihat, nanti bisa ke depan ya. Inilah organ-organ yang berperan di dalam proses sistem pernapasan pada manusia. Jadi di dalamnya tubuh kamu itu seperti ini. Nah, sebelum kita tahu, oh mana rongga hidung, mana paling, mana lari, trakea dan sebagainya, kita harus tahu dulu apa sebenarnya bernapas itu sendiri. Soal betul. Pada ingin ibu karbon dioksida. Tidak diperintah ya. Artinya sarafnya kerjanya sendiri otomatis. Kalau diperintah, oh iya nanti menit sekian saya harus menarik oksigen. Oh iya nanti menit sekian saya harus mengeluarkan karbon dioksida. Nggak ada. Sama seperti menghidupkan mata, itu tidak ada perintah. Kayak kita narik nafas sebenarnya karena kita pernapasan itu ada dada dan perut itu kita sebenarnya harus kelihatan. Jadi proses bernapas itu ketika kita menarik oksigen itu tulang rusuk yang ada di tengah-tengah di antara tulang dada kita itu agak terangkat. Tapi kan ada kita yang narik nafas begini. Juga. Seperti biasa saja tidak terasa oleh kita ketika kita akan menarik nafas. Ya, nah oksigen masuk. Seperti bab 1, oksigen kita dapat dari mana? Tumbuh-tumbuhan melalui proses yang namanya fotosintesis. Selalu terjadi setiap hari berputar 24 jam. Jadi manakala ketika kita sedang beristirahat atau kita tidur, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita tidak tidur, tapi mereka bekerja. Apa yang mereka kerjakan? Apa yang sudah kita lakukan ketika siang hari? Maka dikerjakanlah kembali oleh organ-organ itu ketika malam. Masuknya oksigen, keluarnya karbon dioksida lewat apa? Sebelum situ kita ada dua pernapasan. Yang pertama kita ada pernapasan luar, yang keduanya ada pernapasan luar. Bukan berarti pernapasan luar terjadi di luar tubuh, tidak. Tapi yang dimaksud pernapasan luar itu terjadinya di bagian alveolus yang seperti angin. Kalau diperbesar ya, gambarnya warna-warni seperti ini diperbesar, gambarnya seperti anggun. Ini pernapasan yang terjadi di luar. Artinya terjadinya di bagian apa? Kapiler darah. Kalau pernapasan yang di dalam itu adalah pernapasan yang terjadi di dalam sel-sel darah tubuh manusia. Mau itu di eritrosit, mau itu di lemfosit atau di trombosit. Nah, organ yang berperan pertama kali, udara itu masuk ke bagian rongga hidung. Hidungnya area bolongan? Iya. Itu adalah rongga hidung. Organ yang paling luar yang ada di dalam sistem respirasi itu adalah rongga hidung. Fungsinya untuk apa? Masuknya oksigen pertama kali ke situ. Nah, di dalam rongga hidung itu ada bulu hidung atau rambut. Fungsinya untuk apa? Bukan tidak serta-merta kita punya lubang hidung, kita punya rongga hidung, di dalam kita ada rambutnya. Itu untuk menyaring debu yang masuk. Sehingga debu tidak masuk ke dalam hidung kita. Berarti cirinya apa? Ada. Nah, sisi Erin mengesah. Itu berarti efek samping dari kotoran yang tersalin dari rambut-rambut kita berubah menjadi kotoran. Ya, tersalin oleh rambut. Lalu setelah rongga hidung baru justru masuk ke dalam hidung. Disinilah terjadi udara itu disaring, dihangatkan di dalam hidung, dilembabkan, baru masuk ke lambung.
Kita pernah belajar ketika sistem pernapasan, kata ibu, di tenggorokan kita ini ada dua lubang. Yang satu lari, yang satu paru. Atau yang satu tenggorokan, yang satu kerongkongan. Dua-duanya berbelakangan begini. Ketika dua-duanya ini punya tutup, kita ngomong larinya buka, kerongkongan yang buka. Ketika kita makan, kerongkongan yang duduk, tenggorokan yang terbuka. Makanya kenapa ketika kita makan tidak boleh sambil berbicara, dua-dua patutnya buka, nanti makanan yang harusnya masuk ke kerongkongan akan masuk ke tenggorokan. Jadinya apa? Asal tersendak. Makanya ketika kita makan itu tidak boleh sambil berbicara, bukan karena dosa-dosa ini. Karena kan kita memang ketika makan tidak boleh berbicara, tapi karena apa? Ada dua patut. Nanti kalau patut-patutnya membuka semuanya, apa yang kita makan bisa keluar. Ada yang keluar dari capek-capek punya, keluar dari. Enak kalau keluarnya lewat mulut. Kita kalau tersendak keluarnya tidak lewat mulut, tapi lewat hidung. Karena ada saluran. Nah, kurang lebih panjangnya itu adalah 40 cm. Dan dia punya cincin-cincin yang warnanya biru. Dari situ dia bercabang kembali. Jadi kalau misalkan ibaratkan, nah di pinggir ini teh ada kerongkongan. Dari sini adanya bambar paru-paru. Jumlahnya kan kita sepasang paru-paru tadi. Berarti 2. Nah, dari sini teh ada jabang lagi. Barulah percabangan ini yang sering kita sebut trakea. Dari si trakea nyabang lagi karena ini organnya itu kenapa hanya berupa saluran saja, jadi cuma numpang lewat saja oksigen. Dari trakea nyabang lagi menjadi bronkus. Dari sini bronkus sama juga urat dan juga warna-warni kia nyabang lagi menjadi bronkiolus. Dari bronkiolus berakhirlah di saluran yang bentuknya seperti anggur yang sering kita sebut alveolus. Kalau misalkan nanti urutkan organ sistem pencernaan, rongga hidung, lari, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Itulah organ-organ yang berperan di dalam sistem pernapasan pada manusia. Ya, karena kita tidak membahas pada hewan. Nanti di tingkatan yang lebih, kalau misalkan kamu melanjutkan ke SMA atau SMA, itu akan dibahas ke hewan juga. Nah, paru-paru kita yang jumlahnya sepasang, dia punya lapisan yang melindunginya. Sehingga ketika kita jatuh, ada tulang rusuk, tidak langsung kena ke paru-paru, dan paru-paru kita juga tidak langsung rusuk. Ada lapisan pelindungnya yang disebut pleura. Ini adalah lapisan yang melindungi jantung. Kalau kulit dia punya epidermis, paru-paru dia punya lapisan yang disebut pleura. Ini yang melindungi ketika terjadi jatuh atau kita menghantam sesuatu benda yang kena tidak langsung ke paru-parunya, tapi ke bagian yang pleuranya terlebih dahulu. Dan ini warnanya itu hampir sama seperti warna pada umumnya yang ada di dalam organ kamu. Warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini, tapi kalau ukuran beda. Karena paru-paru kita ini sebenarnya ukurannya kecil, hanya terlindungi oleh tulang rusuk saja yang jumlahnya 12. Jadi di tengah-tengah ini tulang dada langsung ke organ paru-paru. Tidak sebesar ini. Karena kan organ yang paling besar yang manusia punya itu adalah organ hati. Hati itu kurang lebih 2 kilogram beratnya ada di dalam tubuh kita. Nah, ini paru-paru jumlahnya sepasang. Tapi Bu, sama nggak seperti ginjal? Kalau misal sebelahnya lagi masih bisa berfungsi, beda dengan ginjal. Kalau ginjal kita punya sepasang, rusak 1, bisa bekerja satunya lagi. Tapi kalau paru-paru nggak bisa.
Kalau rusak satu, satunya juga lama-lamaan juga akan ikut rusak. Maka tidak boleh, harus dua-duanya bekerja sama. Karena kan selain pas sesuai dengan yang ada di sini. Ada yang ditanyakan dulu mengenai organ dan sistem respirasi. Kita belum membahas ke bagaimana proses bernapas di dalam tubuh kita. Kumaha pernapasan dada, kumaha pernapasan perut, kumaha pernapasan diafragma. Kan banyak orang yang menarik napas atau masuk oksigen keluar karbon dioksida. Padahal kita tidak tahu kita napas itu napas apa sih? Dada kah? Perut kita? Atau diafragma? Kan kita mah tahunya deh, narik napas keluarin karbon dioksida. Naik napas keluarin karbon dioksida. Tidak tahu bahwa itu kita napasnya jenisnya apa. Apalagi kalau di sini ada anak yang sering ikut sleep out, itu kan nggak boleh kalau napasnya itu pakai napas yang dada, nanti kedengeran ketika nyanyi nanti. Ada trik-trik tertentu. So, ada yang ditanyakan dulu tidak? Mungkin pertemuan pada kali ini cukup sekian. Kita baru membahas itu apa itu bernapas sama organ. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pernapasan yang ada yang terjadi di dalam tubuh manusia. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.